kajian Fathul Bari, syarah kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Manaqib, suka diartikan budi pekerti atau apalahnya, keutamaan hampir sama kurang lebih dengan fadilah kalau kita sering mendengar ya. Fadailu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, keutamaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya ungkapkannya di awal, di setiap awal kajian tentang mereka, keutamaan para sahabat. Ya, di mana mereka ini Rasulullah sendirinya yang menyabdakan khairul quruni, ada yang khairun nas, sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Ya, itu mereka, ya, para sahabat. Rasulullah sendiri sudah pasti lah. Artinya ya mereka lah manusia-manusia terbaik selain Rasulullah SAW. Dengan demikian pasti banyak pelajaran dari mereka. Ya, pasti banyak yang bisa dicontoh dari mereka. Ya, mereka ini contoh orang-orang yang apa jadinya ya, yang sukses, orang-orang yang sukses mengamalkan Islam secara kafah, yang mengamalkan Islam secara sempurna, yang di seluruh aspek, di seluruh sendi kehidupan Islam. Itulah landasannya, pegangan mereka, dan hasilnya pun jelas, yaitu mereka ini adalah manusia-manusia yang masuk surga tanpa hisab. Nah, dengan catatan berdasarkan sebuah hadis ya, bahwa untuk masuk surga tanpa hisab itu tidak Allah khususkan bagi mereka, ya, tapi Allah berikan jatah masuk surga tanpa hisab itu untuk orang-orang terbaik di setiap generasinya. Ya, artinya kesempatan untuk hal tersebut terbuka lebar sebetulnya untuk setiap orang. Dengan syarat, berarti jadilah yang terbaik. Nah, kalau mereka, para sahabat kan itu oleh Rasulullah SAW sudah disebutkan mereka itu manusia terbaik. Manusia-manusia terbaik sepanjang masa, sepanjang sejarah manusia itu adalah mereka, para sahabat. Nah, untuk selain mereka, jadilah manusia-manusia terbaik di setiap generasinya. Nah, di mana satu generasi Rasulullah SAW itu kurang lebih per 100 tahun. Ya, tentu kan yang terbaik pasti diberi yang terbaik. Manusia terbaik pasti diberi balasan yang terbaik oleh Allah. Ya, itulah yang terbaik itu adalah masuk surga tanpa hisab. Nah, demikian ya, apalah namanya, latar belakang atau apalah. Jadi mengapa kita mengkaji tentang fadailu ashabin Nabi, ya, keutamaan sahabat Nabi SAW. Ya, agar kita bisa, artinya kita berusaha semaksimal mungkin itu mencontoh mereka, manusia-manusia terbaik sepanjang masa. Masih bab 12 nih, sudah pertemuan keempat nih ya, bab 12, yaitu manaqib atau fadilah, keutamaan putri Rasulullah SAW, Fatimah Az-Zahra. Kalau sekarang, ya bukan sekarang, mungkin dari dulu sampai sekarang, di kita terutama di NKRI, mereka banyak ya, banyak yang mengaku Habib,
Habib yang mereka mengklaim dirinya ini keturunan Nabi sehingga menuntut dihormati luar biasa. Benar ya. Siapa yang tidak mencintai Nabi dan keturunannya? Tapi kan bukan mesti demikian ya. Nah, karena kalau kita melihat beberapa hadisnya tentang Fatimah, kalau Fatimah kan anak kandung gitu kan, langsung bukan keturunan keberapa gitu ke bawah, anak kandung Rasulullah SAW. Nah, bagaimana Rasulullah SAW bersikap itulahnya terhadap putri kandungnya? Rasulullah tidak menuntut dirinya diagungkan. Ya Rasulullah sendirinya meskipun ya mengagungkan Nabi itu wajib, tapi dirinya Rasulullah tidak menuntut demikian. Banyak peristiwa yang ini Rasulullahnya sendiri gitu ya, jangankan anaknya, jangankan keturunannya. Rasulullah SAW-nya sendiri di banyak peristiwa, dan ini kan ya sebagai pelajaran karena apa yang beliau ajarkan itu dari ajaran Islam. Di antaranya ini yang saya ingat nih ya, Rasulullah SAW pernah berjalan, sering kan mereka Rasulullah SAW dan para sahabat itu sering bepergian. Sekali waktu itulahnya nih di satu peristiwa di mana para sahabat tempat Rasulullah SAW itu memang di depan. Tapi sekali waktu Rasulullah SAW kan minta para sahabat untuk berjalan lebih dulu, Rasulullah di belakang. Para sahabat sebetulnya kan merasa tidak pantas. Tapi kemudian kan beliau seolah-olah mau maksa gitulah para sahabat. Ayo kalian di depan, gak apa-apa, silakan. Ayo kalian di depan. Nah, ada pertanyaan bagi para sahabat, mengapa Rasulullah melakukan demikian? Nah, karena ternyata kan beliau ini kemudian menjelaskan, justru aku khawatir, aku takut kalau aku harus selalu di depan itu akan muncul takabur di dalam hati. Berkau kudu diharap gitu tehurung. Ini kan pelajaran dari Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah ya biasalah berjalan misalnya bagaimana. Para sahabat di depan, nggak apa-apa, gak ada masalah. Rasulullah nggak merasa harus selalu di depan. Ya itulah pelajaran, itulah ajaran Islam. Ini Rasulullahnya sendiri kan, bukan turunannya. Kemudian ini ada satu peristiwa unik. Kalau ini kejadiannya unik nih bahkan nih. Ketika Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat, ada orang yang ingin bertemu dengan Rasulullah. Ternyata ketika orang ini datang, Rasulullahnya yang mana? Karena Rasulullah itu kan tidak ketika duduk itu di tempat khusus itu ya. Rasulullah itu berbaur dengan para sahabat. Sampai orang yang mau datang mau bertemu dengan Rasulullah itu karena belum pernah melihat wajahnya. Begitu datang sama, berarti kan semuanya sedang duduk lah gitu, berkumpul di satu tempat. Mereka bertanya, andai mau dihurian mah tutuna itu tuh ya segala menyamperkan kan itu. Setelah ditunjukkan baru kemudian satu lagi juga ada peristiwa yang semacam ini. Ketika Rasulullah SAW pertama kali hijrah ke Madinah, yang disambut bukan Rasulullah. Orang-orang Madinah menyangka yang artinya menurut mereka gitu ya, yang belum pernah melihat, nah ini nih Rasulullah disambut, padahal Rasulullahnya di belakang. Nah artinya kan Rasulullah tidak menuntut seperti apa gitu ya. Nah bagaimana Rasulullah SAW bersikap terhadap Fatimah nih di hadis-hadis yang kemarin nih ya. Ali bin Abu Thalibnya yang mengisahkan. Kita baca lagi lah hadisnya nih ya, nggak apa-apa kan diulang sedikit nih ya. Ini hadis riwayat Abu Daud nih.
apa namanya, oh ini pelajaran sangat tinggi, terutama nih ya bagi apa namanya, bagi perempuan itu, bagi ibu-ibu ini. Sebentar nih hadisnya. Nah, yang ini nih. Ini terjemahnya saja nih, hadis cukup panjang nih kemarin nih. Ali bin Abu Thalib, suaminya nih ya, suaminya Fatimah. Ali bin Abu Thalib berkata, Fatimah mengeluh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perihal tangannya yang lecet. Kalau kita bayangkan kan, lu putri Nabi itulahnya. Kalau sekarang coba anak raja, ini putri seorang raja diperlakukannya seperti apa? Sehingga nanti keduknya saya cicing lah, pokoknya metong migapenan lah yang dahar diwapan. Mandi di mandian. Yang dikuramas kerimbat. Kubatur segala nasi karena ini putri raja. Ya bisa jadinya orang memperlakukan demikian ya karena putri raja kan alasannya. Fatimah mengeluh kepada Nabi SAW perihal tangannya yang lecet. Nah, suatu ketika didatangkan tawanan kepada Rasulullah SAW. Nah, di mana tawanan itunya tawanan perang itu jadi statusnya itu jadi dimiliki, boleh dijual artinya, atau jadi statusnya jadi hamba sahaya. Dulu Salman Al-Farisi pernah mengalami hal demikian. Ini pencarian, nah mungkin nanti juga ada nih ya keutamaan Salman Al-Farisi. Dari anak pembesar di Persia, jadi pemuka agama Majusi, bapaknya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini ditugaskan oleh bapaknya untuk menyalakan dan memadamkan api, karena ya Tuhannya mereka menyembah api. Nah, ternyata muncullah dalam pemikiran Salman Al-Farisi, kok kenapa agama seperti ini itu ya, akhirnya kabur mencari kebenaran. Nah, Salman Al-Farisi ini dalam apa namanya masa pencariannya itu pernah jadi hamba sahaya, dijual belikan. Nah, ketika didatangkan tawanan, nah, kemudian dijadikan budak gitu ya tawanan tersebut. Nah, Fatimah datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta budak atau tawanan sebagai budak itu. Namun ketika Fatimah datang ke rumah Rasulullah SAW, beliau tidak ada, Rasulullahnya sedang tidak ada di rumah. Akhirnya permintaan itu disampaikan kepada Aisyah. Ketika Nabi SAW datang, Aisyah menyampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW. Akhirnya beliau dan Aisyah datang menemui kami. Ya ini kan siapa, Ali bin Abu Thalibnya yang menceritakannya nih. Rasulullah SAW bersama Aisyah datang menemui kami, yang waktu itu kami sudah tidur malam hari, berarti nih ya datangnya Rasulullah SAW nih. Maka kami pun bangun, tetapi beliau bersabda, tetaplah kalian di tempat kalian. Beliau datang dan duduk di antara kami. Jadi kan sudah berbaring ya, mereka sudah tidur. Ali bin Abu Thalib dan Fatimah sudah berbaring, sudah tidur bahkan. Ketika Rasulullah datang, mereka bangun. Ketika mereka mau bangkit, Rasulullah SAW memerintahkan tetap di tempat kalian. Artinya dalam posisi berbaring nih. Kemudian beliau datang dan duduk di antara kami, sehingga kami dapat merasakan dinginnya kedua telapak kaki beliau di dadaku. Beliau bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang lebih berharga dari apa yang kalian minta? Jika kalian hendak tidur, maka bacalah tasbih subhanallah, subhanallah 33 kali, tahmid alhamdulillah 33 kali, kemudian takbir 34 kali. Maka itu lebih baik. Itu akan lebih baik dari yang kalian minta sebagai seorang budak.
Nah, Fatimah itunya meminta, Fatimah adalah anak kesayangan Rasulullah SAW dan ia menjadi istriku. Dia selalu menumbuk dengan gilingan hingga membekas pada tangannya. Canaya blender, wah merenos. Canaya blender tuh dah betek ngarenos gitu ta. Ya, hingga membekas pada tangannya. Yang menumpuk dengan gilingan hingga membekas pada tangannya. Kemudian mengambil air dengan geriba, dengan apanya geribanya tempat air, hingga membekas pada tengkuknya. Apa kalau di kita ini sampai dipikul, mengambil air gitu ya, mengambil air dipikul, bekas di sini tah Fatimah bekas memikul air. Kemudian selalu menyapu rumah, nah hingga bajunya kotor. Selalu memasak dengan periuk hingga bajunya hitamnya kena jelaga. Hingga hal ini menjadikan dia kepayahan. Makanya kan Fatimah minta kepada Rasul supaya ada yang membantu di rumahnya. Nah, coba nih. Ya seperti itulah Fatimah putri Rasulullah SAW. Dia menggiling sampai tangannya lecet, kata Ali bin Abi Thalib kan, tangannya lecet, di pundaknya ada bekas pikulan, kemudian bajunya, badannya sering lah terkena jelaga, terkena kotoran. Ketika Fatimah mengeluh, Rasulullah SAW kan malah, nih ada yang lebih baik, gitu ya, yaitu jika kamu hendak tidur, maka bacalah. Ini bisa diamalkan oleh siapapun kan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini. Ketika hendak tidur, baca tahmid, baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 34, jadi 100. Ajaib pasti. Di sini jelaskan sabda Rasulullah SAW itu lebih baik daripada yang kamu minta. Nah, ajaibnya itu apa namanya? Ya cobalah diamalkan, nggak? Coba ini diamalkan. Baca tasbih, tahmid dan takbir. Benar itu terasa. Kalau tadi kan merasa ripuh, aduh capek. Harus ya kerja banyak mengerjakan gitu ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga kan bukan orang sembarangan. Dia ini kan salah satu sahabat terbaik yang kemudian jadi khalifah. Sibuk Ali bin Abi Thalib itu banyak tamu. Karena beliau ini, Ali bin Abi Thalib ini juga sebagai ulama di antara para sahabat, sebagai ahli ilmu, banyak yang datang, banyak yang bertanya. Ya sibuklah gitu Fatimah itunya di rumahnya. Nah, ternyata kan oleh Rasulullah SAW seperti ini kan. Nah di hadis lain juga yang pernahnya kemarin disampaikan bahwa Rasulullah SAW itu kepada Fatimah menyabdakan, "I'mali ya Fatimah, beramalah kamu." Karena hanya amal ini nih yang akan menyelamatkan seseorang. Inilah amliku laki minallohi syai'an yaumul qiyamah. Ini Rasulullah SAW kepada anak kesayangannya, kata Ali bin Abi Thalib, anak kesayangannya Fatimah. Karena aku tidak berkuasa, tidak punya kewenangan apapun gitulahnya untuk menyelamatkan kamu di hadapan Allah pada hari kiamat. Dan Rasulullah sendiri tadinya untuk dirinya kan, Rasulullah tidak minta dihormati, diagungkan, apalagi dikultus individu kan. Dan Fatimah ini oleh Rasulullah SAW sudah disebutkan, apa kamu tidak ridho, itunya di hadis yang kemarinnya. Apa kamu tidak ridho, kamu ini akan menjadi pemimpin seluruh perempuan penghuni surga. Ya seperti ini berarti kan beramal. Sampai tangannya lecet, nya tuh dari beramal mah gitu.
Ini menunduk tekan kuku, sebab dek tekan kuku wae dimaklunkeun pedicure manicure. Aduh tinggal kieu princess sae siga namun nabi aya didegungkeun anu kitu. Di kuramas ku batur kan dikirimbat. Si beungeut wae. Si beungeut cek bahasa Sunda mah si beungeut wae ku batur spesial gitu judulna teh. Atuh rek boga amal ti mana hirup kitu mah. Ya mau punya amal dari mana? Jauh kan dari ini nih yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada putri kandungnya, putri kesayangannya. Nah kita lanjutkan nih ya, nih tentang nih Fatimah. Masih ada beberapa hadis lagi nih ya. Kemudian kan Rasulullah SAW suka sering ya mengingatkan kepada Ali bin Abu Thalib juga karena Ali bin Abu Thalib pun lah gitunya sangat disayangi oleh Rasulullah SAW. Selain karena ada ikatan saudara, karena Ali bin Abu Thalib itu kan kakak sepupunya Rasulullah SAW, anak Abu Thalib. Juga gitu karena yang Ali bin Abu Thalib ada soleh, ada soleh tapi karena saban pasti. Ya Ali bin Abu Thalibnya orang yang soleh lah sejak anak-anak gitu sudah soleh, sudah mengikuti Nabi. Rasulullah SAW suka mengingatkan, suka datang sengaja seperti tadi di hadis tadinya Rasulullah kan datang gitu ke rumah Fatimah dan Ali malam-malam atau kapan gitu. Rasulullah kemudian memerintahkan untuk mengerjakan sholat malam. Nah ini nih Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengerjakan sholat malam ya karena kan tidak berjamaah kalau sholat malam, jadi hanya memerintahkan Ali, memerintahkan Fatimah untuk kerjakan sholat malam. Ternyata Ali bin Abu Thalib kan mengatakan bade insya Allah. Bade insya Allah. Tapi kan doa Ali bin Abu Thalib deh. Tapi kan yang memegang dan yang mengembalikan ruh itu Allah. Kesannya kan sholatnya dini hari gitu kan, tidur dulu. Sementara ayat Quran yang menyebutkan bahwa apabila seseorang itu tidur, maka ruhnya itu diambil oleh Allah. Kalau dikembalikan lagi, bangun berarti. Kalau tidak dikembalikan lagi, dipindahkan, pindah alam. Pindah alam berarti kalau tidak dikembalikan lagi, ya pindah alam lah ke alam kubur. Nah Ali bin Abu Thalib itu menjawab demikian. Iya, gitulah. Saya mau mengerjakan tahajud dan sholat malam, tapi kan ruh itu Allah. Nah, balasan cek Nabi itu sambil berlalu itu Nabi menepuk pahanya sendiri. Dasar manusia itu suka banyak alasan. Nyau pemini gugahkan maku Allah, mada insya Allah. Halus yang dalil ka aing. Cek Nabi teh udah dibari ngalewas. Oh tapi Ali bin Abu Thalib jangan disangsikan lah. Jadi kan Ali bin Abu Thalib kan salah satu dari 10 sahabat yang sudah dipastikan masuk surga tanpa hisab. Fatimahnya pemimpin seluruh wanita penghuni surga, kan kualitas mereka jelas di atas rata-rata lah gitu ya. Hanya sholat malam belang betong, kerdaik sholat, ente mal ya asup surga tanpa hisab, atau nu kitu mah. Nih tambahan dari hadis-hadis tentang ya terkait dengan Fatimah itu saya kumpulkan. Ini ada masih banyak sih sebetulnya ya. Ini dari beberapa peristiwa saja nih. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Ini terkait dengan luka yang didapat oleh Rasulullah SAW ketika perang Uhud. Nah, sebentar nih ya hadisnya nih.
Ini saya juga baca terjemahnya saja nih ya, lumayan lah, nggak terlalu panjang juga sih sebetulnya. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ia bertanya tentang luka Rasulullah SAW yang didapat dan beliau ketika perang Uhud. Ada yang menggambarkan ini perang Uhud ini ya kan di mana kaum muslimin saat itu hampir kalah karena sebagian kaum muslimin itu sudah memburu ghanimah, mengarah ke ghanimah itu padahal perang belum usai. Itu diantaranya strategi musuh gitu ya, saat itunya strategi musuh demikian hingga kaum muslimin ini dikepung dari beberapa arah. Nah, di mana jumlah yang dikepung ini tinggal sedikit, hampir kalah nih. Dalam peristiwa ini karena perang Uhud itu salah satu perang yang Rasulullah ikutnya terlibat. Rasulullah juga ada perang yang beliau ikut, ada perang yang beliau tidak ikut. Nah, ketika beliau ini ikut berperang, ya Rasulullah pun sama, punya pedang untuk berperang, punya baju besinya untuk pelindung ketika perang. Rasulullah juga pernah Rasulullah punya hal itu karena Rasulullah juga suka ikut berperang. Dan apabila beliau berperang, maka yang menjadi bodyguard, yang menjadi pelindung Rasulullah SAW itu adalah Zubair bin Awam, sahabat Zubair bin Awam. Beliau juga nih, Zubair bin Awam ini salah seorang sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Zubair bin Awam ini menikah dengan budenya Nabi, Sofia namanya. Bude kan Uwa, nyebut bibi udah kan bule atau bibi baru le udah. Budenya Rasulullah SAW yang bernama Sofia menikah dengan Zubair bin Awam. Nah, Zubair bin Awam inilah bodyguard Rasulullah SAW, dan Zubair bin Awam ini mati syahid. Saya lupa dalam perang apalahnya mati syahidnya. Zubair bin Awam ini ya matinya itu sedang melindungi Rasulullah SAW ketika berperang. Nah, Sahal bin Sa'ad bertanya menanyakan tentang luka Rasulullah SAW. Dia berkata, demi Allah, sungguh aku telah mengetahui orang yang mengobati luka Rasulullah SAW, orang yang menuangkan air, dan dengan apa beliau diobati. Nah, dia melanjutkan, Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah SAW lah yang telah membersihkan luka beliau, sementara Ali bin Abu Thalib menuangkan air dengan menggunakan perisai perangnya. Ketika Fatimah melihat darah Rasulullah SAW mengalir semakin banyak, dia langsung mengambil potongan tikar dan membakarnya. Setelah itu dia menempelkannya bakaran tikar itu, menempelkannya pada luka Rasulullah SAW hingga darahnya terhenti. Pada waktu itu gigi seri beliau tanggal, wajah beliau terluka, dan topi baja beliau pecah. Ya, karena setiap perang ya yang diikuti oleh Rasulullah SAW, maka semua musuh itu mengincar Rasulullah SAW. Yang diincar ya Rasulullah, ya, karena mereka berperang itu tujuannya untuk membunuh Rasulullah SAW. Ternyata ya seperti inilah gitu ya, sedih. Jadi nanti kan Rasulullah SAW mengalami hal seperti ini gitu ya. Ini Rasulullah SAW mengalami hal seperti ini. Gigi beliau ada yang tanggal, wajah beliau terluka, kemudian topi baja beliau pecah. Ini tentang ternyata ada begitu ya, perempuan. Ya, ada perempuan yang
datang itu ke medan perang. Nah ini diantaranya ini mengobati, apalagi di perang Badar kemarin ya, tentang ini siapa kemarin itu sahabat Ja'far bin Abu Thalib ya, itu Ja'far bin Abu Thalib adiknya Ali bin Abu Thalib waktu perang lah jadi baru juga kemarin Khaybar atau perang Badarnya itu kan siapa ibunya Anas bin Malik Mulaikah yang mengatakan terbalik gabe bunuh semuanya. Ali bin Mulaikah mah halik aing. Ternyata adanya perempuan yang hadir itu di ke medan perang. Nah, ini diantaranya Rasulullah kan diobatinya di sana di waktu perang Uhud. Nah, ternyata Rasulullah SAW itu Fatimah Allah yang mengobati Rasulullah SAW ya sehingga gitu ya berdoa lagi membakar tikar membakar tikar ditempel lah di luka gitunya yang dialami oleh Rasulullah SAW hingga darahnya berhenti, dan sebelum ditempel tadinya kan dibersihkan dulu lukanya dengan air yang diwadahi oleh tameng untuk berperang, tameng atau perisai Ali bin Abu Thalib. Nah, kemudian nih ini itulah satu peristiwanya tentang yang berkaitan dengan Fatimah, itu hanya Fatimah yang mengobati luka yang dialami oleh Rasulullah SAW pada waktu perang Uhud. Nah, kemudian ini satu peristiwa lagi nih di dalam hadis riwayat Bukhari juga nih. Ini kita baca terjemahnya juga nih, cukup panjang nih hadisnya nih. Ali bin Abu Thalib ya, dari Ali bin Abu Thalib semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya pernah memiliki seekor unta dari hasil pembagian harta rampasan perang Badar. Pada hari itu pula Nabi SAW memberikan seekor unta dari bagian 1/5. Yang disebut bagian 1/5 itu dari Ghanimah, itu sudah 1/5 itu hak Nabi. Nah, ternyata Nabi itu dapat unta juga, kemudian unta itu diberikan kepada Ali bin Abu Thalib. Sebelumnya Ali bin Abu Thalib sudah dapat seekor untanya dari rampasan perang tersebut. Kemudian diberi lagi oleh Rasulullah SAW, sehingga Ali bin Abu Thalib ya, menjadi punya 2 unta. Ketika hendak menikah dengan Fatimah, putri Rasulullah SAW, saya telah mengikat janji dengan seorang tukang emas dari Bani Koinuko untuk pergi bersamaku sambil membawa izkir yang akan saya jual. Ali bin Abu Thalib itu miskin. Ali bin Abu Thalib itu miskin gitu. Jadi waktu mau menikah Ali bin Abu Thalib itu sampai mau menjual untanya, hanya dilarang oleh Rasulullah. Kalau kamu menjual unta, ya orang nggak punya kendaraan lah jadinya. Orang nggak punya kendaraan mau bagaimana, susah pasti. Jangan dijual. Ternyata Ali bin Abu Thalib itu kemudian menjual peralatan perangnya. Kalau nggak salah, lupa laginya, dibeli itu, ada yang membeli kemudian balikan lagi. Kalau nggak punya alat perang bagaimana nanti kalau mau perang nggak punya peralatan perang. Ini untuk menikahnya, untuk biaya menikah itu Ali bin Abu Thalib itu sampai harus demikian. Nah, ketika menjelang pernikahannya dengan Fatimah, ya, saya telah mengikat janji dengan seorang tukang emas dari Bani Koinuko untuk pergi bersamaku sambil membawa izkir yang akan saya jual. Dan uang hasil penjualan itu rencananya mau saya pergunakan untuk menyelenggarakan pernikahan kami. Ini kata Ali bin Abu Thalib ya.
Bener, kudu kudu ngejual, jual itu jual iya, tah Ali bin Abi Thalib mah mau menikah itu sampai harus jual dulu tadi yang disebut itu ya. Dan uang hasil penjualannya itu rencananya akan saya pergunakan untuk pernikahan saya. Pada saat mempersiapkan barang-barang keperluan untuk kedua unta tersebut seperti pelana, kemudian talinya, kedua untaku tertambat di samping rumah seorang Ansor. Ternyata saya mendapati kedua unta tersebut ya, setelah mempersiapkan barang-barang yang perlu disiapkannya, ternyata kedua unta tersebut telah terpotong punuknya. Punuk itu bagian yang apa namanya? Di punggung unta gitu ya. Sudah terpotong. Ya ternyata kedua unta tersebut punuknya telah terpotong. Perutnya terbelah dan hatinya telah diambil. Bukan disembelihnya, berarti ini diambil perutnya di unta nih, untanya perutnya dibelah, hatinya diambil, kemudian punuknya itu dipotong. Kedua mataku tidak kuasa melihat pemandangan itu. Lalu aku bertanya, siapakah yang melakukan semua ini? Orang-orang menjawab, Hamzah bin Abdul Muthalib. Siapa dia ini nih? Hamzah, ternyata Hamzah bin Abdul Muthalib. Kan pamannya Nabi juga. Berarti ini kan terkenal ya Hamzah. Ternyata yang melakukannya itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan dia sekarang berada di rumah ini bersama-sama dengan orang-orang Ansor yang suka minum minuman keras. Dia dan teman-temannya sedang dihibur oleh seorang biduan wanita. Dan di antara bait syair, bait lirik lagunya adalah gitunya, di antara bait lirik lagu yang dinyanyikan oleh si biduan wanita tersebut adalah, wahai Hamzah, ingatlah pada unta-unta yang gemuk. Maka Hamzah pun berdiri dengan membawa pedang terhunus, lalu dia memotong punuk kedua unta tersebut dan ia belah perut keduanya. Lalu hati keduanya diambil. Ali berkata, kemudian aku langsung pergi menemui Rasulullah SAW. Ketika itu beliau tengah duduk-duduk bersama Zaid bin Harithah. Ali berkata, melihat raut mukaku, ternyata Nabi SAW tahu peristiwa yang menimpaku. Beliau bertanya, apa yang terjadi denganmu? Aku jawab, wahai Rasulullah, demi Allah, belum pernah seumur hidupku melihat kejadian seperti hari ini. Hamzah telah menyerang kedua untaku, dia telah memotong punuknya dan membelah perutnya, lalu mengambil hatinya. Sekarang dia berada di rumah bersama teman-temannya yang suka meminum minuman keras. Ali bin Abi Thalib melanjutkan, kemudian Nabi SAW mengambil jubahnya. Setelah mengenakannya, beliau berangkat dengan berjalan kaki. Sementara saya dan Zaid mengikutinya dari belakang. Sesampainya di depan pintu rumah yang Hamzah berada di dalamnya, beliau meminta izin masuk. Para penghuni rumah pun mengizinkan. Ternyata mereka adalah para peminum minuman keras. Lalu Nabi SAW mulai mencela Hamzah terhadap apa yang telah diperbuatnya. Pada saat itu kedua mata Hamzah memerah dan dia juga mulai mengamati Nabi SAW mulai dari kaki hingga kepala. Rasulullah dipandanginya dari bawah sampai atas. Kemudian Hamzah berkata, kalian tidak lain hanyalah para budak bapakku. Dengan nada suara sambil mabuk nih ya, bari gedek gitu.
Kacip mata merah beri gedeg bener aduh ya Hamzah ya. Akhirnya Nabi SAW mengetahui bahwa Hamzah sedang mabuk berat. Lalu beliau mundur dan akhirnya keluar. Melihat itu kami pun pergi keluar mengikuti beliau. Ya Rasulullah nggak bisa apa-apa karena ternyata Hamzah yang melakukannya dalam keadaan mabuk berat. Dengan catatan nih berarti khamr belum diharamkan oleh Allah. Ada yang salah? Enggak ada, memang Allah belum mengharamkan. Ini kan sudah disebut kaum Ansor, berarti kan sudah di Madinah. Sudah di Madinah, Hamzah mabuklah bersama kaum Ansor. Artinya ini kejadiannya ketika khamr belum diharamkan oleh Allah. Yang ternyata ya inilah budaya, sudah menjadi budaya nih ya. Sudah menjadi budaya di kalangan orang-orang jahiliyah dulu itu ya. Mabuk-mabukan itu sudah jadi budaya bahkan sebutnya. Sudah tradisi, sudah budaya. Nah, ketika mereka masuk Islam, di Islam kan belum ada ayat yang mengharamkan. Nah, ternyata karena sudah menjadi budaya mendarah daging gitulahnya, sudah menjadi budaya tradisi mendarah daging pada diri orang-orang jahiliyah. Ketika mereka masuk Islam, Allah tidak sekaligus mengharamkan. Ayat tentang khamr itu ada 3, kebetulan juga sudah saya catat nih kalau nggak salah nih ya. Jadi ada 3 ayat di dalam Al-Quran. Yang pertama kita lihat dulu nih ayatnya nih tentang khamr nih ya. Jadi pantas kalau ternyata apa namanya ketika Rasulullah melihat datang Hamzah sedang mabuk berat dengan mata merah kan bicaranya meracau. Ketika melihat Rasulullah SAW dan Ali bin Abi Thalib, sebudak kamari sore yang ini lah ngisup lah. Nabi cek Nabi itu semua bener ngobrol jeung nu kieu mah. Karena akhirnya kan Nabi pergi. Ini tentang khamr nih, ayat tentang khamr ya. Yang pertama yaitu Al-Baqarah 219. Ya auzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan maisir, yang tentang miras santika lah munayana dan narkoba. Aduh keluar itulah. Miras santika dan narkoba lah. Fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas. Jawablah, ini ayat nih ya. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, wahai Rasulullah SAW tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka, itulah tentang khamr ayat 1-nya. Kemudian yang kedua itu di surat apa yang di ayatnya tateno wala takrabus salat wa antum sukaro. Janganlah di ayat 43-nya. Janganlah kalian sholat dalam keadaan mabuk. Berarti kan mabuk belum dilarang. Yang dilarang itu sholat dalam keadaan mabuk. Itu yang kedua. Yang pertama tadi di Al-Baqarah 219-nya yang mengatakan ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar. Yang kedua, jangan mengerjakan sholat dalam keadaan mabuk. Nah, yang ketiga di surat Al-Maidah ayat 90. Nah, ini baru ayat yang mengharamkan khamr. Nah, ternyata ya seperti itulah. Pernah, maksudnya di dalam hadis yang tadi ya pernah terjadi, bahkan Hamzah kan sahabat yang juga sahabat sebutlah. Mungkin istilah kitanya sahabat papan atas kan, Hamzah bukan sahabat sembarangan. Ya, tapi kan mereka ya sebelumnya kan jahiliyah, di mana miras santika dan narkoba itu budaya.
Jadi nggak ada yang salah sebetulnya. Ya, demikian itu ya tidak ada yang salah karena memang Islam belum mengharamkan. Nah, ketika Islam sudah mengharamkan, nah para sahabat kan yang tadi kan intinya mereka ini benar-benar mengamalkan Islam secara kafah. Begitu Allah mengharamkan, mereka berhenti. Tapi di sini kan ada ada pelajaran ya, artinya ini mengubah sesuatu yang sudah menjadi tradisi budaya yang mengakar mungkin sudah ratusan tahun tentang khamr, tentang narkoba di kalangan jahiliyah. Ya tidak mudah kan mengubahnya. Sehingga Allah menurunkan ayat tentang khamr ini sampai tiga tahap lah gitu ya, tentang khamr yang akhirnya oleh Allah diharamkan. Ya setelah diharamkan, mana ada sahabat yang masih mabuk. Setelah diharamkan, sudah ditinggalkan semuanya. Nah, hanya kejadian ini dia menunjukkan Ali bin Abu Thalib itu ketika mau menikahnya itu kan ya harus sampai seperti inilah. Dapat unta itu seekor unta dari ghanimah rampasan perang. Kemudian ditambah lagi seekor unta oleh Rasulullah. Tadinya kan mau Ali bin Abi Thalib jual untuk keperluan pernikahannya. Ternyata mengalami hal yang buruk. Untanya dibunuh oleh Pak D-nya itu, oleh Pak D-nya sendiri. Siapa? Oh, ternyata bukan sahabat sembarangan lagi, Hamzah bin Abdul Muthalib yang dikenalnya dengan singa pedang pasir ya. Ininya julukannya siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Dia juga mati syahidnya. Hamzah bin Abu Thalib ini mati syahid, punya keutamaan yang luar biasa. Jangan ngenes gitu kan kata Ali bin Abu Thalib. Aduh, tadinya mau saya gunakan untuk biaya pernikahan, mau saya jual. Sehingga mau saya lengkapi dengan pelananya, dengan talinya, dengan apalah mau dijual. Ternyata dasar sial, dasar apes, itulah dibunuh untanya. Lapor kepada Rasulullah, datangan ke Rasulullah, ngobrol jeung mabok mal bener cek Nabi teh mal bener mau bicara apa sama orang yang sedang mabuk berat. Karena Rasulullah di sini tadi kan nggak bicara apa-apa kan, hanya kemudian Rasul baru pergi ke kerjang bayah-bayahna kalau bin Abu Thalib. Tadinya untuk biaya pernikahan itu ngenas nanti Ali bin Abu Thalib. Itu pun kan dapat dapat ghanimah gitulah. Ya karena dengan catatannya Ali bin Abu Thalib miskin. Ya yang akhirnya untuk biaya pernikahannya Ali bin Abu Thalib harus sampai menjual untanya. Oleh Rasulullah dilarang, kalau kamu nggak punya unta. Kalau sekarang lah orang nggak punya kendaraan, susah pasti. Menjual perangkat perangnya oleh Rasul dilarang lagi. Nah, nanti kalau ada perang kamu tidak punya alatnya bagaimana? Ya akhirnya dengan ini Fatimah ya kan, terakhir Fatimah putri Rasulullah SAW yang pernikahannya itu amat sangat bukan sederhana lagi, dalam keadaan serba kekurangan. Dan setelah berumah tangganya juga kan demikian ya. Dia kerjakan sendiri gitu semuanya sampai tangannya lecet dan sebagainya. Ya justru itu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW untuk putrinya, kamu harus seperti itu. Nah ini kan ya tadilah terutama untuk ibu-ibunya, karena inilah pemimpin seluruh wanita di surga. Untuk semuanya juga sama artinya kan. Kalau kita kaitkan dengan hadis yang ini nih, yang yang terjemahnya seperti ini. Sesungguhnya surga itu lebih dekat kepada kalian daripada tali sandal kalian. Itu kan bahasa kiasan ya. Sesungguhnya surga itu lebih dekat kepada kalian dari tali sandal kalian. Tapi neraka juga sama. Itulah kurang lebihnya terjemah hadisnya. Neraka juga sama. Surga itu lebih dekat kepada kalian daripada tali sandal kalian, demikian juga dengan neraka. Ini bahasa kiasan dari Rasulullah SAW bahwa surga itu dengan hal-hal
kecil keseharian. Ternyata itu kan yang maksud Rasulullah SAW, surga itu adalah dengan amal. Hal-hal kecil, amal-amal kecil sehari-hari. Berarti beramal untuk ke surga itu tiap hari berarti. Karena kalau apa namanya, kalau menunggu mungkin sebutannya ya, kalau menunggu satu momen yang besar, satu amal besar dengan pahala besar, ya kapan? Mau kapan? Apa memang akan kebagian? Sementara amalan kecil yang sehari-hari, yang ada tiap hari, ada di depan mata, itu ada di dalam rumah, dilewatkan. Jangan-jangan yang kecil dilewatkan, yang besar tidak didapat. Nah, masuk surganya bagaimana? Itu mana hadis tadinya. Nah, inilah yang di Rasulullah SAW tekankan kepada Fatimah. Ketika Fatimah mengeluh, di tangan saya sampai seperti ini pundak saya, coba lihat. Awas pundak Fatimah didieu teh sesangaleun tapak nanggung. Alus ibu cek orang mah kudu kitu anak Nabi mah. Saya kira mungkin kalau dengan bahasa demikian, dengan bahasa kita pun saat Nabi kurang lebih demikian. Kudu kitu anak Nabi mah, lain kuramas we kribat ku batur. Duk tekan kuku. Gila jadi meni si banget we ku batur spesial. Pagawean sapopoana ngejim. Si anak Nabi rek ka surga kumaha mun. Ini kan suri toladan itu kan bagi terutama gitu kan bagi perempuan, karena Fatimah lah perempuan seluruh wanita penghuni surga. Di akhiratnya menjadi pemimpin seluruh wanita penghuni surga. Di dunianya bagaimana? Ya seperti inilah Fatimah. Ya, putri kandung Rasulullah SAW lah, coba lihat, coba kita bandingkan dengan sekarang anak seorang raja, anak seorang pesohor, anak seorang selebritis. Wah, diperlakukan seperti apa? Jauh kan dari. Nah, ya apa yang Rasul sampaikan kepada Fatimah itu kan dari ajaran Islam. Yang oleh Fatimah itu ya diamalkanlah. Dan dengan diajari bacaan yang tadinya, jika kamu hendak tidur, tasbih 33, tahmid 33, takbir 34. Di hadis lainnya tentang hadis baru yang hadis tersebut itu disebutkan kemudian Fatimah itu tidak pernah mengeluh lagi, seolah-olah nggak ada capeknya gitulah, endurance-nya nggak habis-habis. Nah, dengan diajari dengan membaca itu sebelum tidur, ternyata Fatimah dia selalu apa namanya nggak pernah lobet gitu. Fatimah nggak pernah lobet, lulus. Fatimah pemimpin seluruh wanita di surga. Itu kan Rasulullah sudah sebutkan demikian. Tapi kan pelajarannya bagi semuanya sama. Tadi bahwa beramal intinya. Karena surga itu lebih dekat kepada kalian daripada sandal tali kalian. Yang maknanya adalah masuk surga itu dengan beramallah tiap hari, karena tiap hari itu nggak akan kekurangan. Tiap hari itu nggak akan kekurangan. Kalau mau beramal nggak akan kekurangan. Taruh nyaral saya kalau mau waktu atau lo banyak saya lo bawa waktu gitu. Lo bawa waktu itu ulin tisu ke sore lebih penting karena baralik lebarnya waktu. Padahal amalan itu sehari-hari ini Fatimah seperti ini nih. Sebagai saya katakan kan para sahabat kan suri teladan. Mereka lah contoh orang-orang yang sukses masuk surga tanpa hisab. Fatimah saja anak Nabi, tidak apa sih namanya? Olo-olo namanya. Tidak manja. Manja kayak Fred ku Nabi. Si anak Nabi justru kan Nabi itu kan seperti itu justru. Kamu itu anak Nabi.
Kalau bersikap manja seperti ini tadi lah, anak para pesohor, pembesar dan sebagainya, sigana tidak harwai kudu dihuapan. Mandi kudu dimandian. Ulah we megawena naon teh. Kapan mau punya amal kalau demikian? Satu lagi nih. Hadis nih, satu lagi tentang Fatimah nih. Ini riwayat An-Nasa'i ini ya. Sebentar nih, mana hadisnya nih. Dari Sauban. Sauban itu mantan budak Rasulullah SAW ya. Nah, Rasulullah SAW tadi kan bisa punya budak gitu ya, itu dari rampasan perang. Kalau di hadis tadi kan malah satu orang diminta oleh Fatimah, itunya budaknya itu untuk membantu di rumahnya. Nah, Sauban ini salah seorangnya ya, mantan budak Rasulullah SAW. Ia berkata, putri Hubairoh datang menemui Rasulullah SAW. Sementara di tangannya terdapat fatah itunya tidak diterjemah di sini nih. Sementara di tangannya itu terdapat fatah. Fatah itu adalah sebuah cincin besar. Hingga Rasulullah SAW memukul tangannya. Kemudian ia datang menemui Fatimah, putri Rasulullah SAW, dan mengadukan tentang perbuatan Rasulullah SAW kepadanya. Itu tadinya dia memakai cincin yang besar, kemudian dipukul oleh Rasulullah SAW. Ya, dia mengadukan, menemui Fatimah, putri Rasulullah SAW, kemudian mengadukan tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepadanya. Fatimah pun melepaskan kalung emas yang ada di lehernya, seraya berkata, kalung ini adalah hadiah dari Abu Hasan untukku. Abu Hasan teh Ali bin Abi Thalib ya. Ya, Hasan kan anak Ali bin Abi Thalib. Kalung ini adalah hadiah dari Abu Hasan untukku. Setelah itu Rasulullah SAW masuk sementara kalung miliknya masih ada di tangannya. Beliau bersabda, wahai Fatimah, maukah jika orang-orang mengatakan putri Rasulullah SAW, namun di tangannya menggenggam kalung dari api? Setelah itu Rasulullah SAW pergi dan tidak duduk terlebih dahulu. Fatimah kemudian pergi ke pasar menjual kalung itu dan membeli membeli seorang budak dari hasil penjualannya itu ya. Menjual kalungnya, kemudian membeli seorang budak dari hasil penjualan kalungnya. Sekali waktu Sauban menyebut dengan lafaz budak, sekali waktu dengan ketika itu diceritakan kepada Rasulullah SAW. Hal itu diceritakan kepada Rasulullah SAW, yaitu Fatimah menjual kalungnya ya, kemudian dibelikan budak. Beliau bersabda, segala puji bagi Allah. Rasulullah bersabda, alhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan Fatimah dari neraka. Nah, sampai di sana nih hadisnya yang ini nih ya. Ya berarti kan amat sangat lah ya, semua sahabat sama. Ini tentang terkait dengan zuhud dan waro. Ya, terkait dengan zuhud dan waro ya, termasuk nih Fatimah ketika diberi kalung gitu kan, Rasulullah SAW malah menyabdakan demikian. Orang-orang mengatakan putri Rasulullah SAW, sementara di lehernya tergantung mungkinnya sebuah kalung dari api neraka. Kemudian oleh Fatimah dijual. Kita ada orang kita meskipun tadinya begini ya, mereka suri toladan, mereka manusia-manusia terbaik ya, tapi kan kita mau mencontoh siapa gitu kan untuk menjadi yang terbaik. Mereka inilah contohnya. Bisa jadi dan pasti kita bukan bisa jadi,
Kalau kita harus satu derajat, satu tingkatan selevel dengan mereka kan tidak mungkin. Karena Rasulullah SAW pun sudah menyabdakan mereka manusia terbaik, nggak akan ada lagi yang seperti mereka. Nah, tapi kan untuk menjadi yang terbaik itu ya mereka lah contohnya. Bahkan ini contoh luar biasa nih ya, Fatimah yang merupakan anak kandung Rasulullah SAW saja. Nggak ada istilahnya mengandalkan bapaknya yang seorang nabi, sama sekali nggak ada. Justru oleh Rasulullah SAW sangat ditekankan Fatimah ini untuk beramal karena anak seorang nabi justru. Nah kalau kita bagaimana? Kita mau manja, Allah. Emang Nabi mau menolong anaknya saja nggak akan ditolong kalau seperti itu. Padahal Fatimah putri kesayangannya. Kalau bersifat manja, tadi banyak leha-leha, banyak santai, banyak apa? Mana ada Nabi mau menolong anaknya saja nggak akan diperlakukan demikian. Justru kan Rasulullah SAW menyabdakan seperti tadi, iwali ya Fatimah, beramal kamu Fatimah. Inilah amliku laki minallahi yaumal inilah amliku laki yaumal kiamati minallahi syai'an. Aku tidak punya kewenangan apa-apa untuk menyelamatkan kamu. Ini kan pelajaran sangat berharga. Lalu kita siapa? Itulah, lalu kita siapa? Yang dengan optimisnya nanti kita akan ditolong oleh Nabi, kenal enggak Nabi teh wawuhan teh barina. Kemudian melihat amalnya seperti apa. Ya apalagi kalau yang orang Islam, ini orang Islamnya kalau kafir malah itu udah dibahas. Nah orang-orang Islam yang ketika di dunianya malah mengikuti cara hidup orang kafir, mana mau Nabi menolong. Jadi karena mana mau Nabi menolong, karena ketika di dunianya itu kan malah mengikuti orang-orang kafir yang bagaimana ini jauh dari beramal soleh mereka. Mimpi, mencegah mimpi nanti akan ditolong oleh Nabi, dapat syafaat, enak aja menjeng Nabi itu. Nah, apabila tidak seperti itulahnya, tidak seperti ya para sahabat yang tadilah yang mereka ini betul-betul mengamalkan Islam secara kafah, secara total. Itulah mereka ini segala-galanya hanya berdasarkan ajaran Islam. Nah barulah itu Nabi kan mau, saya kiranya pantas dan mau menolong kalau memang umatnya demikian. Terus beres tanya tentang Fatimah yang ya luar biasa nih ya, putri kandung Rasulullah SAW yang jauh gitulah dari sikap manja, berlagak lah sebagai orang yang harus diagungkan karena anak kandung Rasulullah. Jauh dari sifat seperti itu. Pelajarannya kan, apalagi kita kan, ya apalagi kita kenal enggak, sejaman enggak, itu kan dengan Nabi. Apa yang mau kita andalkan? Ya apa yang bisa dijadikan pegangan? Kalau kita akan merasa optimis nanti akan ditolong oleh Nabi, diberi syafaat oleh Nabi, waduh, jadi mikir beberapa kali kalau begitu.